Mohon untuk disimak dari ceramah Bapak Dr. Sudirman, karena kita ada yang kepada Bapak Ibu yang menyimak Ramadan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tidak ngantuk, kita bersama-sama dulu bersuara. Setuju? Sholli wa sallim daiman ala Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan saya punya pantun. Cinta belum zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya tak? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayangan. Oh pinter atau nuan. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli wa sallim daiman mada wal ali wal ashabi man qad wahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditiru. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan tuan rumah dulu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, dan Dekan 1, 2, dan 3, serta dekan-dekan sebelumnya, sesepuh, pini sepuh, aji sepuh ingkang werdo werso dawuh, dan keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang hadir dalam kesempatan ini, khusus juga terutama Prof. Imam selaku seksi kemubalekan. Hanya foto saya foto 20 tahun yang lalu ini. Nah, katanya tidak dikasih, sudah tak kasih. Lah diundang lagi, awas tetap iki Pak ya. Ini foto 20 tahun yang lalu. Untungnya saya mimper-mimper Pak. Apa tuwek? Alhamdulillah saya bersyukur bisa kembali ke fakultas tercinta kita ini. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kula jenengan sukses yang hakiki. Bicara sukses, hakikat sukses menurut Allah bukan diukur harta dan tahta. Sukses itu seberapa dekat kita dengan Allah, seberapa manfaat
kita terhadap sesama. Seberapa tenang jiwa kita dalam kehidupan ini. Ini sukses. Sekali lagi, sukses, hakikat sukses bukan diukur harta dan tahta. Saya ulangi, seberapa dekat kita dengan Allah. Tarbiyah Ramadan kemarin telah mendidik kula panjenengan bagaimana kita menjadi hamba Allah untuk mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah kemarin. Allahumma amin. Ukurannya apa? Ukurannya adalah hati dan amal soleh kula panjenengan. Kanjeng Nabi pernah pidato, yang isi pidatonya itu begini. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala suwarikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi pernah pidato begitu. Allah itu tidak menilai, tidak melihat bentuk rupamu, fisikmu, zahirmu. Tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah adalah hatimu dan amal aktivitasmu. Jadi sukses sejati itu Pak. Bagaimana hati kita dibersihkan sebersih-bersihnya dari keangkuhan atau kesombongan atau ketakaburan. Bagaimana hati kula panjenengan dibersihkan dari iri hati, dengki dan hasud terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada temannya. Kemudian bagaimana hati kita bersih dari dendam, perasaan dendam kusumat. Bagaimana hati kita bersih dari syirik, suudzon dan penyakit-penyakit hati lainnya. Itu baru kita sukses. Salah satu jalan kesuksesan itu acara halal bihalal ini. Salah satu cara bagaimana kula jenengan meraih sukses dengan cara merajut silaturahim seperti pagi ini. Makanya subhanallah, panitia ini cerdas, luar biasa. Bagaimana kula panjenengan bisa merajut silaturahim? Silah pakai shot ya, silah SH, shot, silaturahim. Silah itu artinya menyambung. Rahim itu berasal dari kata rahim ibu yang bermakna kasih sayang. Maka dua kata ini kalau kita sambung, silaturahim berarti keluarga besar. Fakultas ekonomi dan bisnis ini kepingin bagaimana kita menyambung tali kasih sayang di antara kita. Semoga dikabul sebagai amal soleh. Allahumma ada peringatan dari Nabi. Nabi dulu di Madinah pernah pidato. Saya rekam di kitab tapi Nabi dulu pernah pidato di Madinah. Saya rekam di kitab. Pidatonya tangan Nabi begini. Bukan jadikan aku yang kedua. Bukan. Tangan Nabi begini. Apa kata Nabi? Isnani la yandurullahu yaumal qiyamati birrahmah. Ada dua kelompok manusia yang besok di hari kiamat tidak pernah dipandang oleh Allah dengan rahmatnya. Dua kelompok manusia ini tidak dipandang oleh Allah dengan kasih sayang. Dua kelompok ini gak direken oleh Allah. Dua kelompok manusia ini dijarno karo Gusti Allah, juwembek Allah ndelok dapurane wong model ngoten niku. Iki bahasa Malang ya.
dapurane. Allah tidak suka, Allah jembak. Napa jembak niku? Ora omes blas. Gila rasane, gak suka blas ndelok dapurane dua kelompok manusia ini. Saking bencinya Allah. Terus sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu ya Rasul? Yang pertama kata Nabi, qati'ur rahim. Orang yang diundang halal bihalal gak gelem nyang. Khawatir masuk ini tanpa alasan yang dibenarkan, tanpa alasan yang benar. Ya. Diundang api-api gak nyang, diundang api-api gak gelem teko. Hati-hati masuk hadis ini, Pak. Dibenci oleh Allah. Wong orang sekarang itu diundang kakian alasan. Kadang-kadang sing udune telu jebrot loro kari sitok. Laka eka ana jalan. Ancor pesina telur, tekor pesina pentol. Kakian alasan kadang-kadang. Nang dijak gak teko. Anu. Hati-hati hadirin. Masuk hadis ini. Dua kelompok manusia yang sangat dibenci oleh Allah. Yang pertama, memutuskan tali silaturahim. Gak gelem dijak seduluran, gak gelem dijak persaudaraan. Ini bahaya. Opo maneng memutuskan tali silaturahim dengan dulur kandung. Neraka wong model-model. Hati-hati. Sekarang kenyataan di masyarakat, dulur kandung koyok musuh, tonggo koyok dulur, leras. Banyak di masyarakat. Ya Allah, padahal Nabi dulu pernah mengingatkan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Haram hukumnya seorang muslim tidak menyapa muslim lainnya lebih dari 3 hari. Ibu-ibu kalau tukaran berapa tahun? Lebih dari 3 hari saja sudah haram. Hari keempat, kelima, keenam haram tak. Turuni haram, aduse haram, layai-layai haram, lungguhe haram, haram tak sudah. Kalau ada orang berselisih, ditunggu 3 hari oleh Rasulullah. Hari pertama mau damai gak mungkin, masih 100% tol mentol, leres. Hari kedua mau minta maaf, masih gengsi, tinggal 50% marahnya. Hari ketiga sore srengenge, ya, terbenamnya matahari maghrib diperkirakan oleh Rasulullah sudah reda. Nah, siapa di hari ketiga itu yang duluan minta maaf? Yang duluan nyapa, yang duluan uluk salam, yang duluan mengulurkan tangan minta maaf, dialah yang akan terangkat derajatnya ke makom yang terpuji. Maka ayo, hiduplah damai, tenang. Seberapa damai, seberapa tenang hati kita dalam mengarungi hidup ini, itulah sukses. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kulo sampaikan ini karena gue sayang ame lu. Jangan sampai terjadi dibenci oleh Allah, memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, siapa ya Rasulullah? Dua kelompok manusia yang dibenci oleh Allah. Siapa lagi ya Rasul? Nabi mengatakan, wajarusu, tetangga yang jahat terhadap tetangganya. Tetangga yang jahat terhadap tetangganya. Ciri-ciri tetangga jahat itu: 1, kemenyek, 2, kemelinti, 3, perkemi. Persatuan Kemeruh Indonesia, sok kepo banget,
sok kepingin tahu banget urusan wong. Yang keempat, begedut. Napa begedut niku? Begedut niku cangkeme ora usah dijogo. Fitnah, ghibah, namimah, ghibai, rasan-rasan ngalor ngidul, adu domba. Namimah itu kalau menurut Roma Irama, abah-abah domba, adu domba, adu domba, adu domba. Itu loh. Masih ingat lagu itu? Nah, nanti nyombang karaoke. Hadirin yang saya muliakan, jangan sampai jadi dua kelompok ini. Jangan suka memutuskan tali silaturahim. Jangan pernah putus dengan para purnawirawan. Purna tugas. Kok purnawirawan? Jangan pernah putus dengan sesepuh senior kita. Undang kalau ada acara seperti ini. Ini sudah dilakukan oleh Fakultas Ekonomi. Subhanallah. Betapa mulianya warga Fakultas Ekonomi. Masih ingat senior-seniornya. Masih tetap hormat dan takzim kepada beliau-beliau. Tanpa beliau, orang eneng Fakultas semaju ini. Leres nopo leres? Yang pilihan ini leres, ini mesti leres. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam yuwakir kabirana walam yarham saghirana. Siapa yang tidak hormat kepada senior dan barang siapa yang tidak sayang kepada junior, laisa minni. Dia bukan umatku. Dia bukan umatku. Laisa minna. Dia bukan golongan kami, kata Rasulullah. Makanya oleh Profesor doa tadi itu, dalam doanya ternyuh di hati saya, minta pada Allah, ya Allah, anugerahkan perasaan hati kami tetap hormat dan takzim kepada senior dan sayang kepada junior. Itu luar biasa maknanya, Pak. Terima kasih Prof yang doa tadi. Luar biasa. Itu peringatan dari Nabi. Materi berikutnya. Mohon izin Pak Dekan. Sekarang fadilah. Apa fadilahnya? Merajut kembali silaturahim. Fadilahnya dua lagi. Jadi ibu-ibu nanti kalau pulang ditanya suaminya, pengajian mah tadi mah? Ya iya dong. Apa mah materinya? 2 Pak. Apa saja mah? Lah iku sing aku lali kabeh Pak. Aja sampai ngono. Aja sampai ngono ya. Fadilahnya pun 2. Nabi dulu pernah mengisi taklim dihadiri oleh para sahabat. Bunyinya begini. Man sarrahu ayyub satolahu fi rizqihi. Ini kata Nabi nih. Sahabat-sahabat, barang siapa yang kepingin rezekinya dilapangkan oleh Allah, rezekinya diluaskan oleh Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah, wa ayyun sa'alahu fi atharih, dan barang siapa yang kepingin ajalnya ditunda oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam arti barokah manfaat untuk ketaatan kepada Allah. Gampang kata Rasulullah. Apa itu? Fal yasil rahimahu. Terus sambung tali silaturahim di antara kalian. Jadi syaratnya cuma menyambung, merajut kembali silaturahim di antara kita. Itu manfaatnya akan murah rezeki. Nyatanya hari ini jelas kan dapat parasmanan. Coba jenengan turu di omah, sopo sing kate ngekai prasmanan. Ini langsung dijawab oleh Allah. Napa niku Bu? Oh, luar biasa. Luar biasa, luaskan rezekinya oleh Allah. Nyata pagi ini. Yang kedua, mana buktinya dia ditunda ajalnya oleh Allah? Buktinya hari ini juga.
malaikat maut ke rumah jenengan ka ono uwong. Lan jenengan dek kene. Embole dintani. Ancur kesana telur. Hadirin, dulu itu ada kisah. Ada seseorang tukaran suami istri. Padahal yang salah suami. Keluar terlalu larut malam dan sebagainya lah. Kamarnya berantakan, istrinya capek. Diingetin marah-marah. Akhirnya istri tidur di kamar sebelah, untungnya punya 2 kamar. Ya, suaminya masih gimana di ruang tamu. Di larut tengah malam itu ada ketuk-ketuk pintu. Bukan di nyanyian dangdut itu, bukan. Malam minggu ketuk-ketuk pintu, bukan itu. Di tengah malam ketuk-ketuk pintu, Pak. Tok 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 tok. Jadi merasa risih dia, marah. Bengi-bengi kok bertamu sopo ae. Ganggu ae. Jadi sing suami. Tapi terpaksa dibuka juga. Begitu dibuka, kon gak dilapo, bengi-bengi koyok ngene. Bisa nene tamu itu. Saya malaikat maut. Ha! Saya malaikat maut. Aduh, Pak, tolong izinkan aku sholat 2 rakaat ya. Tidak bisa, waktunya entek. Ini istri saya tertidur dalam keadaan marah kepadaku. Izinkan aku minta maaf dulu. Kak Ono, Pak, tolong izinkan aku sebentar aja. Saya ingin sedekah sebelum saya mati. Tidak bisa, waktunya habis. Begitu mau dicabut, orang itu bangun dari tidurnya. Mimpi. Akhirnya besoknya, Pak, dia nangis minta maaf ke istrinya dan anak-anaknya. Berubah total sikapnya yang selama ini sombong sekali. Ini loh, Pak, ternyata benar yang dikatakan Rasulullah itu. Obat hati agar supaya selalu baik, mempertahankan kebaikan, selalu jadi orang baik, ternyata zikrul maut. Zikrul maut, eling-eling mati. Ya Allah, ini juga besar manfaatnya. Sholat bisa khusyuk. Ya Allah, ketika dia sholat, andaikan ini sholatku yang terakhir, bagaimana? Menjadi khusyuk sholatnya. Hadirin yang saya muliakan, jangan pernah kita terlena dengan bujuk rayu dunia. Ada saatnya kita itu ingat dunia, ada saatnya. Tapi harus ditundukkan ingatan-ingatan itu dengan dzikrul maut di suatu saat. Hadirin yang saya muliakan, besok di hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari kelak di mana harta, tahta, anak-anak semuanya sudah tidak manfaat lagi. Jadi hari kiamat, semua nafsi-nafsi berpikir tentang dirinya sendiri-sendiri. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang bersih. Ayo mulai sekarang bersihkan hati kita. Biar kerja di suatu tempat, kantor itu bisa sukses. Bersihkan hati kita, perbagus amal soleh kula panjenengan. Sanggup kira-kira? Insya menuju Bahtera yang dipimpin oleh nakoda tadi itu, menuju Darussalam.
Katanya profesor tadi, bagaimana kita biar lancar menuju surga? Itu tadi, bersihkan hati, tetaplah istiqomah beramal soleh. 2 lagi, pokoknya serba 2 ini Pak. Makanya eling-eling 2 Pak. Tadi ditakoni bojone, loro Pak. Apa ae Mas? Pakai loro nih Pak. Sing 2 tadi akeh Pak, sampai lali kabeh. Jangan. Apa jadi yang terakhir? 2 terakhir Pak. Bersihkan hati, tetap istiqomah beramal saleh. Itu hakikat sukses. Hakikat sukses. Nah sekarang terakhir, apa sesungguhnya? Apa sesungguhnya yang menyebabkan seseorang itu tidak pernah sukses hidup itu? 1, fi qulubihim maradun, kata Allah. Ya pernah dengar ayat itu di surat Al-Baqarah? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena di hati mereka ada penyakit. Itu yang menghambat kesuksesan orang, entah sukses dunia maupun sukses akhirat. Dia terhalang. Kenapa? Hatinya ono penyakitnya. Apa penyakitnya? Saya rangkum dari dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sejak saya masih mondok dulu di Sidogiri, Pasuruan, kiai saya namanya Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil. Beliau menerangkan tentang maradul galab. Saya tulis, saya rangkum. Ternyata saya bisa menulis kata-kata dari semua penyakit itu. Saya rangkum dalam sebuah kata. Apa itu? AIDS. Kenapa Pak? AIDS, AIDS. Ini singkatan. Apa singkatannya? Bukan, jangan salah memberi kepanjangan ya. Bukan akibat intim dengan Sudirman, bukan. Ancor sini telur. Benih, benih. Angkuh. Sinonimnya sombong. Bahasa Arabnya takabur. Ini A-nya. Cirinya 2. Saya ambil dari hadis yang ada dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Rasulullah menerangkan ciri-ciri orang sombong itu 2. 1, batarul haqqi, suka menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, suka meremehkan orang lain, suka merendahkan orang lain, suka menghina orang lain, tidak memberikan apresiasi dan tidak menghargai aktivitas dan prestasi orang lain. Sombong. Naudzubillah summa naudzubillah. Apa cirinya sombong tadi? Batarul haqqi, suka menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, suka merendahkan orang lain. Hati-hati dengan ini. A. Sekarang I. Apa iri itu? Iri hati. Sinonimnya dengki. Bahasa Arabnya hasud. Cirinya 1. Cirinya hasud, cirinya iri hati, cirinya dengki itu 1 mian Pak. Nopo? Gatelen. Mbok kukuren. Tidak ridho, tidak rela kalau ada temannya naik pangkat. Gatel. Kurang ajar. Tidak rela kalau ada tetangganya pulang-pulang bawa kulkas, bisa beli kulkas cendelo telu pintu loro. Mbok kulkas nopo niku? Kulkas kos-kosan kali, ono cendeloe. Segatel. Tidak rela kalau ada tetangganya pulang-pulang di akhir tahun bawa pajero, panas jobo jero. Gatel, geblak, bawa ke rumah sakit. Kupuh, sing nyuntik pun kupuh, tepak obat kirik gendeng. Tambah kecep-kecep. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya buang jauh-jauh. Hadirin, panjenengan pernah mireng cerita Qabil dan Habil membunuh itu karena iri hati, hadirin. Pernah jenengan tahu ceritanya Nabi Yusuf kenapa dibuang ke sumur? Karena iri hati.
Betapa dahsyatnya, jeleknya iri hati. S, apa tadi? D, dendam. Dendam, Kusumat, itu cirinya satu, nganceman. Lek ana wong pendendam itu biasanya nganceman. Contoh, awas kon yo, 7 turunan kon. Dia tidak sadar kalau dirinya sudah keturunan ke-8. Wis kere, sing nganceman ae. Welek niku atine welek. Apalagi yang terakhir S, syirik, serakah, suudonan. Kalau menurut bahasa Bondowosonya itu negative thinking. Negative thinking. Ya, kalau bahasa Jermannya cubaan persangkaan. Coba sangka. Ini juga penyakit hati yang harus kita buang jauh-jauh. Hadirin, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat, dan menjadikan hati kita benar-benar bersih dari segala macam penyakit hati. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga bagaimana kita merajut silaturahim antar warga Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini berjalan dengan lancar dan Allah ridho datang kula panjenengan. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Mekatan Pak Dekan, ubur-ubur ikan lele. Wis wayahe makan siang le. Ada lagi. Buah durian, buah kedongdong. Mana cakepnya? Alah telat. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Ayo doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, mumpung ingat, saya di tempat yang mulia ini ingin mengijazahi satu doa yang penuh keberkahan. Pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini sanadnya sambung ke Rasulullah, dan doa ini terbukti sudah luar biasa. Kurun. Dengarkan, kalau perlu dicatat atau bahkan direkam. Ya, ini penting. Baca 3 kali cuma dalam sehari. Ya, pagi, siang, sore. Ayo kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Silakan baca nanti pada waktu breakfast, have lunch, dan dinner. Insyaallah barokah. Ternyata sudah hafal semua Pak Dekan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim. Wa qulna biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sabbahna min qawli subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil 'azim nastaghfirullah. Allahumma ya Allah Rabbana, Allahumma ja'alna minal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UM fi hadzal majlis. Allahumma ja'alna ya Allah minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa nahnu bi khair. Allahumma ya Allah jammilna bisihha wal afiyati was salamah wa haqqina ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kacepot kula na mira mun bali silopot anyo na sapora sake bangkong cek sarana sakalangkong saporana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami mohon tetap berada di tempat kepada sangat dalam kesulitan. Kami undang Bapak dari kita